Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih akan mempelajari materi mengenai cerita fantasi. Yang akan Ibu bahas di materi kali ini adalah penceritaan kembali isi cerita fantasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Banyak sekali cerita fantasi yang dapat kalian baca. Seperti contohnya cerita Ruang Dimensi Alpha dan cerita Berlian 3 Warna. Nah, setelah kalian membaca cerita fantasi, kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis dan lisan. Penceritaan kembali isi cerita fantasi secara tertulis. Cara mudah untuk menulis kembali sebuah cerita fantasi ada 3 cara, yaitu yang pertama, membaca cerita fantasi dengan saksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Peristiwa-peristiwa dalam cerita fantasi dikembangkan sesuai dengan urutan isi cerita fantasi. Penceritaan kembali isi cerita fantasi secara lisan. Sebelum kalian bercerita, kalian harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Di sini, Ibu akan menjelaskan cara mudah untuk menceritakan kembali cerita fantasi. Yang pertama, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Ketika kalian membaca atau mendengar cerita fantasi, kalian harus membaca dari awal sampai ke akhir cerita. Tidak setengah-setengah. Kenapa? Karena jika kalian membaca atau mendengarkan cerita fantasi setengah-setengah, kalian tidak dapat memahami isi cerita fantasi secara utuh. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Cerita fantasi menampilkan kisah dari tokoh yang dapat dijadikan suatu nasihat atau pendidikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Peristiwa dalam cerita fantasi disebut juga dengan kejadian. Peristiwa merupakan sesuatu yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh. Peristiwa-peristiwa dalam cerita fantasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, peristiwa fungsional. Merupakan peristiwa-peristiwa yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan plot atau alur. Urutan-urutan peristiwa fungsional merupakan inti cerita yang bersangkutan. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa fungsional itu tidak boleh dihilangkan. Jika dihilangkan, cerita menjadi tidak logis. Yang kedua, peristiwa kaitan. Merupakan peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa penting dalam urutan penyajian peristiwa. Peristiwa kaitan kurang mempengaruhi pengembangan alur, sehingga jika peristiwa tersebut dihilangkan, tidak akan mempengaruhi inti cerita. Yang ketiga, peristiwa acuan merupakan peristiwa yang tidak secara langsung berhubungan atau berpengaruh dengan perkembangan alur, tetapi mengacu unsur-unsur lain. Peristiwa acuan dapat dihilangkan dalam cerita fantasi.
Yang keempat, mencatat latar cerita fantasi. Cerita fantasi menyajikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Keterangan tempat dalam cerita fantasi misalnya di kerajaan, di hutan, di laut, di sekolah, di kantor, di pasar, atau di jalan. Keterangan waktu pada cerita fantasi misalnya pada suatu hari, hari Minggu, malam hari, atau pagi hari. Bahkan periode sejarah secara singkat. Keterangan suasana, misalnya sepi, ramai, sedih, atau gembira. Yang kelima, menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa. Ketika kalian ingin menceritakan kembali isi cerita fantasi menggunakan kalimatmu sendiri, kalian tidak boleh mengubah nama, latar, dan peristiwa pada cerita fantasi. Yang keenam, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain, misalnya wajah, mata, atau lengan untuk mendukung cerita, tetapi tidak boleh bergerak dengan berlebihan. Yang ketujuh, memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Cerita fantasi yang telah kalian baca dapat kalian ceritakan kembali kepada orang lain dengan menggunakan intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan yang jelas. Tujuannya untuk memperkuat isi cerita fantasi. Yang kedelapan, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Kalian harus menceritakan kembali isi cerita fantasi secara runtut. Tidak boleh menceritakan isi cerita fantasi secara setengah-setengah. Penceritaan isi cerita fantasi yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita fantasi yang dibaca. Yang kesembilan, mengakhiri dengan penutup cerita santun. Setelah selesai menceritakan isi cerita fantasi kepada orang lain, jangan lupa untuk menutup cerita. Kalian dapat menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam cerita fantasi. Sertai ajakan jika nasihat itu pantas menjadi teladan. Sebaliknya, sertai imbauan pelarangan jika perbuatan tokoh cerita tidak pantas dicontoh. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat menceritakan kembali si cerita fantasi secara tertulis atau lisan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.